Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Hari ini adalah tanggal 10 November tahun 2022. Kita semua bangsa Indonesia hari ini memperingati Hari Pahlawan. Pahlawan yang telah berjuang dengan jiwa raga mara mereka untuk memerdekakan bangsa kita dan negara kita dari penjajahan, sehingga kita menemukan kemerdekaan kita sebagai bangsa. Untuk itu saya ucapkan merdeka, merdeka, merdeka. Kita bertanya sebagai orang Kristen, apakah makna daripada Hari Pahlawan ini untuk kita, dan apa relevansinya bagi kehidupan iman kita? Saudara, meskipun pada waktu hidupnya secara fisik Sang Kristus tidak pernah melakukan peperangan melawan penjajah atau melawan pemerintahan Romawi, tetapi banyak prinsip-prinsip dari karya Kristus itu yang mempunyai paralel dengan suatu perjuangan, sehingga dapat kita katakan Kristus adalah pahlawan agung kita. Mengapa begitu? Sebagaimana pahlawan itu berjuang untuk membebaskan bangsa kita dari penjajahan, demikianlah Kristus turun dari surga, diberikan oleh Allah bagi kita, bagi membebaskan kita dari kebinasaan untuk mendapatkan hidup kekal, untuk mendapatkan kemerdekaan kekal. Coba kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ kita menerima kemerdekaan. Kemerdekaan dari kebinasaan, kemerdekaan dari penjajahan iblis, dosa, dan maut. Kristus sebagai firman Allah, ya tentunya tidak punya tubuh jasmani awalnya. Pada akhirnya oleh kehendaknya, ketaatannya pada kehendak Bapa, dia kosongkan kemuliaan ilahinya untuk turun ke bumi menjadi manusia dan berjuang bagi kita untuk melepaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dari kuasa kematian. Coba kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai 7 sampai 8 lah. Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah, karena firman Allah adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Ya, karena kesetaraan dalam arti keilahian cuma satu, maka keilahian yang dimiliki oleh firman sama dengan keilahian yang dimiliki oleh Bapa itu sendiri, jadi setara. Jadi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan itu. Dia tidak ingin tetap tinggal di sana terus membiarkan manusia berada dalam kuasa kebinasaan. Dalam kasihnya, dia relakan untuk tinggalkan kemuliaan itu, dalam arti tidak ditonjolkan itu, terus melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengosongkan. Dia tidak menggunakan kemuliaannya itu turun ke bumi dan tetap mempertahankan kemuliaannya itu, tetapi dia merendahkan diri. Terus? Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Jadi dari kemuliaan ilahi yang begitu tinggi, dia menjadi hamba dan dia merendahkan diri dan akhirnya menderita. Bukankah para pahlawan itu begitu? Seharusnya
Kalau mereka mau, karena banyak di antara pahlawan itu orang-orang kaya juga. Orang-orang kaya yang berada waktu itu. Tapi demi mencintai bangsanya, dia rela mengorbankan segala-galanya, bahkan hartanya, bahkan nyawanya, bahkan keluarganya, untuk berperang, untuk berjuang bagi kemerdekaan bangsa ini. Kristus pun begitu. Dia merendahkan diri sebagai hamba untuk melayani manusia, untuk melayani kita. Demikianlah para pahlawan dulu, untuk melayani kepentingan bangsa, untuk melayani kepentingan negara. Coba baca lagi dalam ayat 8 itu. Merendahkan diri. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu Demikianlah salib. para pahlawan juga. Para pahlawan juga. Jadi ada paralel di sini. Meskipun maknanya beda ya. Para pahlawan merendahkan dirinya, menderita, dibuang kemana-mana, ya toh? Dalam pembuangan dianiaya, tidak makan, ini dan itu, harus bergerilya, bersembunyi ke sana kemari. Merendahkan dirinya dan taat. Dalam arti setia untuk tujuan membebaskan negara yang mereka cintai itu, supaya kita anak cucunya ini mendapatkan kemerdekaan itu sampai mati. Kristus pun begitu. Setia sampai mati. Nah, Kristus dengan kematiannya itu, kalau dari kacamata kacamata akidah, dari kacamata teologis, dengan kematiannya dia membebaskan kita dari kuasa kematian, dari kuasa ketidaktaatan akibat kejatuhan, sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa ini. Akhirnya dia mati, dikubur. Kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Artinya kita manusia itu dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka ia, yaitu firman Allah, yang kalau dalam Filipi tadi dikatakan mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, di sini dikatakan ia menjadi sama dengan mereka, yaitu Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. yaitu menjadi manusia sama. Supaya apa? Teruskan. Supaya oleh kematiannya, Supaya oleh kematiannya. Sebab kalau dia dalam wujud sebagai firman, yang roh itu ya tidak bisa mati. Karena Allah tidak bisa mati. Coba kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Jadi kalau dalam wujud manusianya tanpa mengenakan tubuh inkarnasinya, dia ya nggak bisa mati. Tapi dia mengenakan tubuh manusianya untuk membebaskan kemanusiaan itu dari kuasa kematian. Untuk memerdekakan kemanusiaan itu dari kuasa kematian. Terus dari Ibrani pasal 2 ayat 14 tadi. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oleh kematiannya dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, yang menjajah manusia, yang membuat manusia kehilangan hidup itu. Demikianlah para pahlawan juga. Dengan kematiannya, dengan rela mereka berjuang, mereka melepaskan bangsa ini dari jajahan musuh yang membuat bangsa ini terbelenggu. Dan akhirnya setelah itu dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sehingga kemanusiaan yang dikenakan itu dibebaskan dari kuasa maut. Demikianlah firman Allah itu, dalam keadaannya yang ilahi itu dia merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia, mengalahkan ketidaktaatan, yaitu mengalahkan dosa, mengalahkan iblis yang menguasai maut, dan mengalahkan kematian, sehingga kemanusiaan dibebaskan dari 3 penjajah rohani yang jahat ini: iblis, dosa, dan maut. Dan akhirnya Kristus menang.
Dan akhirnya dia dimuliakan, demikian manusia juga ikut dimuliakan. Maka para pahlawan juga menang dari penjajahan, sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa seperti yang ada sekarang ini. Berarti prinsip perjuangan yang dilakukan oleh Yesus, meskipun itu dalam makna rohani, secara prinsip mempunyai paralel dengan perjuangan para pahlawan yang ada di dalam sejarah negara kita ini. Oleh karena itu kita dapat mengatakan Kristus sang pahlawan agung dari sisi itu. Oleh karena itu perjuangan itu bukan sesuatu yang asing dari ajaran Injil itu sendiri. Karena Kristus datang dengan suatu perjuangan. Dan kita pun setelah kita menyatu dengan Kristus, kita juga tetap diharuskan untuk membangun apa yang telah dicapai oleh Kristus itu. Yang mencapai kemerdekaan bukan kita, tapi para pahlawan. Yang mencapai kemerdekaan kita dari dosa bukan kita, tapi Kristus sang pahlawan agung itu. Tetapi setelah kita mendapatkan kemerdekaan, kita harus membangun sesuatu di atasnya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11 dan 12. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Oke, dasar kemerdekaan telah diletakkan melalui karya pengorbanan Kristus bagi kita. Dasar kemerdekaan bagi bangsa Indonesia telah diberikan melalui perjuangan para pahlawan pada waktu itu. Waktu di Surabaya mereka memperebutkan Hotel Oranye di Tugu Pahlawan sana. Sehingga akhirnya bangsa Inggris, bangsa Belanda tersingkir, terkalahkan oleh perjuangan dari para pahlawan kita yang hanya memakai bambu runcing untuk mengusir musuh-musuh kita pada zaman itu. Tapi setelah mereka itu berjuang sedemikian rupa, mencurahkan darahnya, dan kita mendapatkan kemerdekaan, kita masih tetap berjuang, tapi perjuangannya perjuangan yang berbeda. Ayat 12. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini? Setelah dasarnya diletakkan, kemerdekaan diletakkan, kelanjutan dari perjuangan kita itu adalah membangun. Negara pun begitu. Kita dimerdekakan, nah maka kita harus membangun. Dan membangunnya itu jangan asal-asalan. Membangun, kita ingin menjadi suatu bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang mencapai tujuan gemah ripah loh jinawi. Sama seperti yang dikatakan dalam ayat itu secara prinsip. Kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 tadi. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Ya. Jadi dalam pembangunan itu ada macam-macam jenis orang. Setelah kita mendapatkan kemerdekaan di dalam Kristus, sesuatu harus dibangun. Setelah bangsa ini mendapatkan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan, maka kita harus membangun. Ternyata dalam pembangunan ini ada macam-macam corak jenis manusia. Ada corak membangunnya itu mutunya seperti emas, yang betul-betul dia membangun negara itu, kepentingan negara ini bukan untuk dirinya sendiri. Atau yang mutunya perak, mungkin tidak sesempurna yang jenis yang satu ini. Atau mutu batu permata masih baik. Tetapi ada yang akhirnya malah ngaco negara ini. Bukan membangun dengan baik, bangunannya asal-asalan, yaitu yang digambarkan sebagai apa tadi? Kayu kering, jerami, dan rumput. Itulah para koruptor. Para orang yang bikin kacau di negara ini. Sudah diberi kemerdekaan, bukan dibangun untuk tujuan yang baik, dengan mutu emas, mutu perak, atau mutu batu permata, tapi malah gunakan jadi kayak sampah. Ini orang-orang sampah yang bikin kacau, memberontak, bikin hoax, cerita-cerita yang tidak bikin kacau negara ini. Padahal kita ini
Setelah kita dimerdekakan, kata kitab suci, dari dosa dan iblis dan maut tadi, kita itu diumpamakan sebagai prajurit-prajurit. Kita baca di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ya. Ayat 3 lah. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Iya toh. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Kita dimerdekakan bukan berarti terus kita diam-diam tidak berbuat apa-apa. Bayangkan kalau kita dimerdekakan oleh para pahlawan, kita tidak membela negara ini, kita memajukan negara ini, penjajah datang lagi. Tidak ada yang melindungi negara ini. Makanya sebagaimana kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, lalu kita diam-diam, maka hidup lama kembali lagi dalam diri kita. Makanya kita diperintahkan untuk menjadi prajurit, menjaga negara ini, menjadi pandu dari Ibu Pertiwi ini, seperti dikatakan di dalam nyanyian kebangsaan kita. Ya, berdiri di sana menjadi pandu dari ibuku. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Terus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi kalau begitu bahasa perjuangan, bahasa berjuang, bahasa bertarung, bahasa berperang, meskipun ini dimaknai secara rohani, tapi punya prinsip yang dapat diterapkan secara fakta kehidupan dalam kita bernegara. Oleh karena itu, sebagaimana prinsip Kristus itu yang menjadi landasan kita untuk memahami perjuangan, kita menghormati para pahlawan. Kita mengingat para pahlawan karena kita yang tetap diharuskan menjadi prajurit, menjaga apa yang telah dicapai oleh para pahlawan itu dengan membangun di atas perjuangan mereka. Sehingga kalau begitu, memperingati Hari Pahlawan ini bukan sekedar hanya memperingati sejarah masa lalu. Harus mempunyai penerapan. Penerapan, ya terutama bagi kaum muda ya. Nah, kalau orang-orang yang sudah tua seperti Romo ini ya, mengingatkan saja, hai kaum muda, ayo bangkit. Jadikan Hari Pahlawan itu momen untuk kita membangun negara ini. Jangan ikut-ikutan jadi pengacau. Jangan ikut-ikutan, ini negara sedang dibangun, kita protes ini, protes itu. Dan membuat cerita-cerita hoax, jangan begitu, jangan ikutan itu. Kalau begitu, dalam Alkitab itu gambarannya seperti jerami tadi, seperti sampah tadi, seperti rumput kering, seperti kayu kering tadi. Ya. Nah, oleh karena itu, kita diperintahkan supaya melawan apa saja yang membuat kehancuran. Dalam rohani, dalam sisi rohani, itu adalah hawa nafsu. Coba kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi apa saja yang membinasakan kehidupan, apa saja yang membinasakan masyarakat, apa saja yang membinasakan negara ini harus dilawan. Kita harus berjuang. Berjuang untuk membawa kebaikan bagi negara ini. Sebagai orang muda, kita harus mengisi perjuangan ini. Itulah dikatakan dalam secara prinsip rohani, dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa telah menjadi milik Kristus Yesus, karena dia yang menjadi pahlawan kita, dia harus menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya.
Barang siapa telah telah mendapatkan kemenangan dari perjuangan para pahlawan ini, dia harus membangun, menghilangkan segala yang buruk, melakukan perlawanan terhadap yang buruk, supaya negara kita ini damai sejahtera. Karena apa? Karena tanggung jawab kita di dalam Matius 17 ayat yang ke pasal 22. Ayatnya yang ke-19 sampai 21. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita punya tugas, bukan hanya tugas keagamaan, bukan hanya tugas spiritual, memberikan apa yang miliknya Allah. Ya apa itu? Ketaatan, melakukan ibadah, melakukan perintah-perintah Allah. Tapi juga tanggung jawab kepada negara, kepada Kaisar. Apa itu? Di samping membayar pajak, ketaatan pada hukum, juga membela negara ini. Mendoakan Kaisar, mendoakan para raja. Ya toh? Coba kita baca dari 1 Timotius 2 ayat 2. Ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Oke. Jadi bagaimana negara itu damai, tenang? Pertama, kalau kita tidak mendoakan. Kedua, kalau kita tidak menjaga supaya negara ini tetap damai dan tenang. Menyingkirkan orang-orang yang berbuat jahat. Menyingkirkan orang-orang yang bikin kacau di negara ini. Bagaimana? Nah, itulah sebabnya maka kita punya tugas sebagai pemuda untuk memberikan dharma bakti kita kepada negara. Untuk memberikan dharma bakti kita kepada, yang kalau dalam kasus di dalam Alkitab, karena zamannya memang zaman kerajaan, kepada raja, ya. Nah, itulah sebabnya maka Hari Pahlawan ini adalah merupakan hari di mana kita harus memperingati kembali jasa pahlawan ini, sehingga kita juga dapat mengisi apa yang pernah dilakukan oleh para pahlawan itu. Mengisi apa yang telah diberikan landasan untuk kita melakukannya. Makanya dikatakan dalam Roma pasal 13, kita baca. Ayatnya yang ke-1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Gitu? Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya. Demi kebaikan semua. Ya, pemerintah yang bagaimana yang ditaklukin? Pemerintah yang menjalankan keadilan. Pemerintah yang menjalankan mandat daripada Undang-Undang Dasar Negara itu. Bukan pemerintah yang menyalahi, yang seperti tidak sewenang-wenang. Nah, kalau pemerintahnya berjalan dengan baik, memajukan negara, lalu kita hanya untuk tujuan-tujuan politik tertentu, kita malah ganggu dengan demonstrasi yang tidak perlu seperti yang sering-sering terjadi ini. Ya, kita menyalahi tunduk kepada pemerintah ini. Coba kita baca lagi itu ayat itu. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya pemerintah adanya negara untuk menata kehidupan itu dari Allah, gitu ya. Teruskan. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Barang siapa melawan, membuat anarki, membuat hoax, membuat kekacauan, dia melawan Allah, itu orang yang sebelum. Ketika pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik, dia melawan itu. Ya. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita harus hati-hati dalam hal ini. Berpolitik boleh, tapi untuk tujuan membangun negara. Bukan berpolitik hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Politik untuk kebaikan dari negara. Teruskan. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Ya. Dan siapa melawan pemerintah, kalau pemerintah itu menjalankan tugasnya secara baik,
Kalau pemerintah itu memang menjalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, lalu kita ingin mengubah undang-undang berlaku itu, kita mengubah negara dengan suatu sistem undang-undang yang kita inginkan, berarti kita menyalahi itu, ya tak? Kita menyalahi semuanya itu. Terus? Ia melawan ketetapan Allah. Ia melawan ketetapan Allah. Jadi yang kita lawan bukan pemerintah, bukan presiden, bukan siapa. Allah itu sendiri yang kita lawan ketika pemerintah menjalankan tugasnya, lalu kita recokin. Nah, ini kan banyak orang yang recokin pemerintah sekarang ini. Memberikan kisah-kisah bohong, memfitnah dan lain-lain, ya. Nah, kita jangan sampai begitu. Kita harus ikut membangun apa yang sudah diletakkan dasarnya oleh para pahlawan kita yang terdahulu, yang telah berjuang untuk kita. Nah, terus. Jadi bagi kita, dengan memperingati Hari Pahlawan ini, kita akan belajar, kita akan membangkitkan dalam diri kita suatu semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Karena berdewasa ini sangat sedikit sekali anak muda-mudi, putra-putri yang bangsa kita ini yang memiliki semangat nasionalisme, bahkan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Sudah tidak ada lagi, malah di sana ada sekolah-sekolah melarang orang menyanyikan lagu kebangsaan, orang mengucapkan Pancasila. Ini tergerus, ini harus dibangkitkan kembali melalui peringatan Hari Pahlawan ini, ya. Sehingga rasa bangga kita menjadi bangsa Indonesia sudah tidak ada lagi, karena sedikitnya prestasi bangsa ini di mata internasional mulai menurun. Demikian juga di dalam bidang ekonomi, ya. Nah, mari kita bangun negara ini dengan semangat nasionalisme ini. Demikian juga melalui semangat nasionalisme ini kita bangun persatuan dan kesatuan. Karena kalau kita lihat sekarang rasa persatuan dan kesatuan sudah dibilang tidak ada lagi. Apalagi dengan dengan terjadinya perpecahan, konflik antar rasial, konflik antar agama. Kalau kita orang Indonesia tidak peduli suku kita apa. Sekarang kan yang menjadi seolah-olah orang-orang suku Tionghoa dibentur-benturkan dengan yang tanda kutip suku Indonesia asli. Padahal kalau kita lihat suku Tionghoa itu juga banyak pahlawan-pahlawan yang ikut membentuk kemerdekaan negara ini, membantu di dalam pencapaian kemerdekaan negara ini. Saya sebutkan saja ya, pahlawan Tionghoa yang jarang dikenal, yang jarang disebutkan, atau yang dilupakan. Contohnya, John Lee. Ini dari Manado ya. Lee Eng Hock dari Balaraja, Banten. So Bun Seng, Chia Gyok Tuan atau Basuki Hidayat, Ferry Si King Lim dari Solo, kuburannya di Solo sana, Ong Chong Bing atau disebut juga Sabto Karworo dari Surabaya, So Hok Gi, mungkin banyak kita yang kenal ini, ada tulisannya, ada bukunya, Johnny Lim dari Surabaya, Wee Chong Han Hao. Ada lagi Yap Tiam Hin yang mendirikan YLBHI, Yayasan Bantuan Hukum. Wicu Tat, Tang Kim Teng, lalu Dr. Un Bun Ing, seorang dokter. Jadi dia perjuangannya bukan di bidang peperangan, mengangkat senjata, tapi di bidang kedokteran. Dan juga Karwandi Karworo dari Jambi. Nah, saudara, kalau ingin tahu ceritanya secara lengkap, pahlawan-pahlawan Tionghoa yang dilupakan ini, yang seolah-olah orang Tionghoa tidak ikut berkontribusi, yang mengakibatkan terjadinya konflik di horizontal di tengah masyarakat kita ini, saya adviskan saudara untuk melihat di YouTube, karena saya mendapatkan informasi dari YouTube juga.
YouTube 7 Pahlawan Nasional Indonesia, dan juga YouTube dari saudari Intan Dinasti. Dia membicarakan tentang 10 pahlawan Tionghoa dengan jasa-jasanya, apa yang dilakukan. Beberapa di antara mereka ditembak oleh orang Belanda karena ikut melawan penjajah Belanda, gitu kan, bersama Menjaga dengan ponsel tetap berjalan bersama dengan dengan setiap saat. Pembersihan khusus untuk bersama dengan pahlawan-pahlawan yang lain dari bangsa kita. Nah, itulah tujuannya. Maka persatuan, dengan mengingat Hari Pahlawan ini, persatuan ini kita jaga. Kita ini sebagai suatu bangsa dari begitu macam suku, dari juga dulu begitu banyak macam etnis. Kita harus merasakan kesatuan sebagai bangsa. Kalau tidak, kita rapuh dari dalam, ya. Dan dengan demikian kita saling bergandeng tangan, bersama bertanggung jawab untuk membangun negara ini, sehingga kita menimbulkan rasa yang terdalam dan cinta akan tanah air, sehingga kita rela untuk berkorban tanpa pamrih. Dengan segala yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kita bangun bangsa ini, kita bangun negara ini tanpa melihat etnis apa, tanpa melihat suku apa, tanpa melihat beragama apa. Kita satu bangsa Indonesia, kita meneladan para pahlawan yang rela memberikan hidupnya untuk kepentingan bangsa ini. Prinsip-prinsip Alkitab itulah yang mempunyai paralel dengan prinsip yang kita lihat di dalam perjuangan para pahlawan ini. Itulah sebabnya kita orang Kristen tidak boleh, pertama, kita orang Kristen tidak boleh ketinggalan di dalam ikut membangun negara ini. Kiranya Hari Pahlawan ini menolong kita, kaum muda terutama, untuk mempunyai semangat kerja yang keras untuk mencintai bangsa ini, untuk memperjuangkan kesatuan dan persatuan, untuk memperjuangkan kerukunan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.